Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermalati Putri. Saya salah satu mahasiswi PPG Prajabatan jurusan Bahasa Inggris gelombang 1 tahun 2022. Jadi, melalui video ini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama kelompok tentang penggunaan model pembelajaran Number Heads Together NHT di SMP Negeri 12 Palembang. Baiklah, jadi hal yang pertama yang kami lakukan sebelum kami menentukan media apa yang akan kami gunakan, kami melaksanakan proses wawancara. Proses wawancara ini dilakukan kepada 4 orang peserta didik dari kelas 7 sebagai sampel. Ketika kami melakukan tahapan empathize, kami menemukan bahwa peserta didik yang berada pada sekolah mitra yaitu SMP Negeri 12 Palembang memiliki permasalahan belajar pada pemahaman materi, khususnya materi pembelajaran bahasa Inggris, sehingga kami merencanakan sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran bahasa Inggris bagi peserta didik dan dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan. Untuk itu, dengan adanya mata kuliah Design Thinking ini, saya bersama kelompok ingin menyarankan dan memberikan ide tentang media pembelajaran yang sesuai yang bisa digunakan agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Baiklah, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan media yang akan digunakan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau profil pengguna peserta didik di SMP Negeri 12 Palembang. Jadi, media ini akan digunakan kepada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 12 Palembang dengan rentang usia kisaran 11 sampai 12 tahun. Pada usia tersebut, peserta didik berada pada tahap perkembangan yang merupakan masa peralihan dari usia anak-anak ke usia remaja, sehingga peserta didik membutuhkan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik, seperti guru bisa menggunakan model atau strategi dan media pembelajaran yang bervariasi dan interaktif, serta memberikan games dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menentukan desain thinking media pembelajaran ini, kami melalui 4 fase. Yang pertama yaitu fase empathize, yang kedua fase define, yang ketiga fase ideate, yang keempat fase prototyping. Baiklah, fase yang pertama yaitu fase empathize, di mana saya dan kelompok melakukan in-depth interview kepada peserta didik kelas 7 pada fase D di SMP Negeri 12 Palembang. Adapun karakteristik dari peserta didik di kelas 7 yaitu kognitif masih dalam tahap berkembang, serta motivasi dan minat belajar yang masih kurang. Dan peserta didik juga mengutamakan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan penugasan. Dan masalah yang dihadapi oleh peserta didik antara lain, peserta didik kurang terlibat aktif dalam kegiatan di kelas, dikarenakan terbatasnya perbendaharaan kosakata terkait materi belajar bahasa Inggris dan ketidakinginan untuk menjadi pusat perhatian terhadap peserta didik lainnya. Dan fase yang kedua yaitu fase define. Adapun tujuan dari menentukan media pembelajaran ini yaitu untuk merancang sebuah kegiatan dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan perbendaharaan kosakata dan keaktifan peserta didik, khususnya pada fase D dalam belajar bahasa Inggris, agar peserta didik kelas 7 SMP di SMP Negeri 12 Palembang dapat meningkatkan keterampilan membacanya atau yang dikenal dengan reading skill. Fase yang ketiga yaitu fase ideate.
Dalam menentukan ide untuk membuat sebuah media pembelajaran, kami juga menentukan desain challenge. Adapun desain challenge yang sudah saya dan kelompok tentukan yaitu mengenai bagaimana cara merancang suatu kegiatan dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan kosakata peserta didik dalam mempelajari bahasa Inggris. Langkah ideasinya yaitu yang pertama, menghasilkan ide, sebuah model pembelajaran sebanyak mungkin. Dan yang kedua, menentukan ide yang tepat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, memutuskan ide apa yang akan digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Berikut ini beberapa pilihan ide yang sudah saya dan tim kemukakan. Yang pertama, ide mengenai media pembelajaran sticky notes. Yang kedua, media pembelajaran kertas bergambar. Yang ketiga, media pembelajaran scramble words. Yang keempat, media pembelajaran kertas yang berbentuk persegi. Yang kelima, media pembelajaran flashcard. Yang keenam, media pembelajaran spinning wheel yang terbuat dari karton. Dan yang selanjutnya ada media pembelajaran magic disc, media pembelajaran pop-up book yang terbuat dari kertas, media pembelajaran poster, media pembelajaran menggunakan KWL chart, media pembelajaran menggunakan sticky notes, serta media pembelajaran flashcards. Dari berbagai ide yang telah diberikan dari masing-masing anggota kelompok, selanjutnya kelompok kami melakukan tahapan konvergen, yaitu di mana tahap untuk mengerucutkan pilihan dan menentukan satu ide media pembelajaran yang akan diwujudkan menjadi aksi nyata. Adapun ide yang terpilih sebagai ide yang terbaik untuk diterapkan untuk mengatasi masalah adalah ide media pembelajaran menggunakan sticky notes dan mendapatkan suara terbanyak dari berbagai pilihan ide yang ada yang telah dipilih oleh anggota kelompok. Hal yang mendasari dari pemilihan ide ini yaitu jika adanya keterbatasan anggaran dan ketersediaan bahan dan alat dalam menerapkan number head together pada daerah 3T, sehingga kelompok kami memilih ide media pembelajaran tersebut. Dengan media pembelajaran tersebut dapat meminimalisir anggaran dana dan menggunakan sticky notes dengan mudah. Selanjutnya, fase terakhir, yaitu fase keempat adalah fase prototype, di mana kami dan anggota kelompok akan menerapkan dan membuat media ini, yaitu untuk pembelajaran Number Head Together atau NHT. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok, contohnya 6 siswa dalam satu kelompok, dan yang kedua, masing-masing siswa dalam kelompok diberikan sebuah nomor. Selanjutnya, guru memberikan tugas atau pertanyaan pada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Dan setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menentukan jawaban yang dianggap paling tepat dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut. Selanjutnya, guru juga akan memanggil salah satu nomor secara acak, sehingga siswa dengan nomor yang dipanggil akan mempresentasikan jawaban dan hasil diskusi kelompok mereka. Apa kelebihan dari penggunaan metode NHT ini? Jadi kelebihannya yaitu setiap peserta didik menjadi lebih siap dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, model pembelajaran ini juga mudah untuk dilakukan, sesuai pada mata pelajaran bahasa Inggris dan karakteristik siswa di SMP. Dan NHT juga dapat meningkatkan kemampuan prestasi siswa dan pemahaman mengenai suatu pembelajaran serta dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Berikut ini adalah dokumentasi proses saat saya dan anggota kelompok membuat sebuah media pembelajaran sticky notes untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan metode Number Head
Together atau yang kita kenal dengan NHT. Di sini kami berdiskusi lalu merancang sebuah media yang dapat digunakan di saat pembelajaran bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, final decision atau keputusan akhir kami yaitu menerapkan media sticky notes untuk pembelajaran dengan strategi number heads together agar dapat meningkatkan kemampuan membaca dari peserta didik khususnya pada kelas 7 di SMP Negeri 12 Palembang. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.